Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tulil, NIM 3040210031. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar produk dan jasa perbankan syariah. Langsung saja. Struktur ajaran Islam. Islam yaitu ada akidah, ibadah, syariah, akhlak. Untuk akidah, rukun iman ada 6, yaitu Allah, malaikat, kitab Allah, Rasulullah, hari kiamat, qada qadar, dan akhlak. Syariah dibagi menjadi 2, ibadah dan muamalah. Untuk ibadah ada 5, yaitu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan untuk muamalah itu terbagi menjadi 2, hukum, interaksi publik. Untuk hukum terbagi menjadi 2 lagi, perdata, pidana, dan interaksi publik terdiri dari administratif, ekonomi, politik. Untuk ekonomi juga terbagi menjadi 3, perdagangan, keuangan, dan industri. Untuk keuangan ada 2, yaitu sosial, komersil. Untuk sosial itu ada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Dan untuk komersil ada pasar modal, perbankan, industri keuangan non-bank. Produk jasa perbankan syariah. Prinsip operasional bank syariah. Bagaimana cara syariah bekerja? Prinsip dasar operasional bank syariah itu zakat, bagi hasil atau bonus. Untuk penghimpunan dana itu modal, simpanan yaitu giro, wadiyah, tabungan wadiyah, mudharabah, deposito mudharabah. Untuk modal, pemilik bank. Untuk penyaluran dana itu ada bagi hasil, profit margin, pinjaman kebajikan, dana talangan. Untuk fase base income, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah. Dan untuk jual beli itu mudharabah, istina, salam. Dan untuk profit loss sharing, mudharabah, dan musyawarah. Ketentuan produk dan jasa perbankan syariah. POJK 024, POJK 03 2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah. COJK 036, COJK 003 2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS. COJK 037, COJK 03 2015 tentang produk aktivitas BPRS. Produk dasar perbankan syariah, IB perbankan syariah, terbagi menjadi 2, penghimpunan dana, penyaluran dana. Untuk penghimpunan dana yaitu giro, tabungan, deposito. Untuk giro, wadiyah, tabungan wadiyah, mudharabah, deposito mudharabah. Penyaluran dana yaitu ada 4, investasi IB, modal kerja IB, konsumsi IB, serta jasa IB. Untuk investasi IB, mudharabah, musyarakah, MMQ, istina. Untuk modal kerja IB, mudharabah, musyarakah, MMQ, salam. Untuk komisi IB, mudharabah, MMQ, IMBT, ijayah multi jasa, istinaran. Untuk jasa IB, wakalah, kafalah, hawalah, sar. Produk dasar penghimpunan dana wadiyah. Penghimpunan dana yaitu giro, tabungan, deposito. Wadiyah adalah titipan di mana barang yang dititipkan dapat diambil suatu waktu. Bank syariah dapat meminta upah jasa untuk keamanan dan pemeliharaan kepada nasabah, pemilik titipan. Bank dapat memberi bonus jika diperlukan. Produk dasar mudharabah, penghimpunan dana. Mudharabah mutlak merupakan akad mudharabah di mana nasabah yang menyimpan uang di bank syariah sabilul mal tidak memberikan batasan tertentu kepada bank syariah.
mudhorib, dalam menyalurkan uang tersebut, nasabah dan bank harus menyepakati nisab bagi hasil ketika pembukaan tabungan dan deposito mudharabah. Dan untuk mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah di mana nasabah yang menyimpan uang di bank syariah memberikan batasan tertentu kepada bank syariah dalam menyalurkan uang tersebut. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara nasabah dan bank syariah. Untuk produk dasar mudharabah dan penyaluran dananya, itu penyaluran dana ada 4: investasi B, modal kerja IB, konsumsi IB, jasa IB. Tertera di sampingnya, silakan dipahami. Dan untuk mudharabah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli di mana bank syariah bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. 2. Harga beli diketahui bersama. 3. Tingkat keuntungan bank disepakati di muka. Dan 4. Bank dapat minta uang muka nasabah untuk pembelian barang tersebut secara mudharabah. Untuk yang terakhir, apabila nasabah bayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat minta diskon tetapi diberikan atau tidak, itu keputusan bank. Mudharabah dalam fikih klasik yaitu pembayaran secara tunai. Penjual beli langsung dari penjual pertama. Mudharabah dalam praktek bank syariah, nasabah membayar secara cicilan, nasabah menyertakan jaminan. Barang yang dikirim langsung pada nasabah, bahkan nasabah dapat dibeli sendiri selaku wakil bank syariah. Skema produk penyaluran dana mudharabah yaitu dari bank, lanjut lagi beli oleh pihak ketiga, dan jual oleh nasabah. Yang 4, bayar cicilan dari nasabah ke bank, dan pihak ketiga itu lanjut lagi ke nasabah. Untuk produk dasar penyaluran mudharabah, penyaluran dana, investasi B, modal kerja IB, konsumsi IB, dan jasa IB. Mudharabah dalam fikih klasik yang dibagikan pada nasabah adalah non profit. Ketika usaha berakhir, modal dikembalikan. Ketika usaha gagal, ditanggung kerugian sepenuhnya oleh sohibul mal, Untuk mudharabah dalam praktek bank syariah yang dibagikan adalah net revenue atau bank dan net profit karena terdapat asimetrik informasi besaran biaya yang digunakan nasabah. Ketika uang berakhir, modal yang digunakan nasabah dikembalikan secara cicilan atau memudahkan pembelian. Ketika usaha gagal, kerugian ditanggung mal. Skema produk penyaluran dana dan dana mudharab bisa dipahami, itu ada skemanya di bawah. Dari bank, kontrak, modal, dan kalian ditanggung keuntungan berdasarkan sudah ada di gambar. Produk dasar penyaluran musyarakah, penyaluran dana itu ada 4 juga, dan bank dan nasabah bertindak selaku syarik partner yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan kaidah usul. Bank selalu syarik berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen sesuai kaidah musyawarah. Skema produk penyaluran dana musyawarah tertera di gambar. Untuk bank, kontrak, modal usaha dari nasabah dibagi 2 gitu, ketemu di tengah. Produk dasar penyaluran dana ijazah multi jasa. Penyaluran dana ada 4, merupakan pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa dan mendapat imbalan jasa ujrah yang besarnya disepakati. Skema produk penyaluran dana ijazah multi jasa. Ijazah multi jasa skemanya udah sesuai gambar, akan dipahami. Untuk bank, pihak ketiga, objek sewa, dan nasabah. Produk dasar penyaluran dana sama juga ada 4, merupakan pembiayaan berdasarkan jual beli pesanan yang dapat dalam karakteristik dan salam. Bank selaku pembeli barang, nasabah selaku penjual.
uang pembeli diberikan di muka kepada nasabah, dan sebagainya ada beberapa di bawah. Untuk skema produk penyaluran dana salam dari bank dan nasabah: 1. Pengajuan pembiayaan, akad salam, pemesanan barang pada nasabah disertai pencairan dana, menyerahkan objek salam kepada bank. Untuk pihak ketiga, menjual barang kepada pihak ketiga. Pasar produk penyaluran dana istiqna. Penyaluran dana ada 4 juga. Mirip dengan akad salam, objektif bersifat customized sehingga harus dibuat lebih dahulu. Bayaran oleh bank dapat dicicil atau bertahap. Skema produk penyaluran dana istiqna paralel. Ada objek istiqna, ada nasabah, pihak ketiga, dan ada bank. Produk dasar jasa penyaluran dana juga ada 4, merupakan penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Peran dalam syariah memiliki 2 makna, fiducia dan gadai. Rain yang menggadaikan, mutain yang menerima gadai. Mahrun barang yang digadaikan, mahrum bid pembiayaan. Skema produk dan jasahan. Pada skema gambar silakan dapat dipahami ada bank, nasabah, mahrum jaminah, mahrum bid atau pembiayaan. Produk jasa wakalah juga ada 4, merupakan akad pelimpahan kuasaan oleh satu pihak. Wakil boleh menerima imbalan atau komisi dan boleh juga tidak. Wakalah dengan imbalan disebut wakalah bin ujrah yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Skema produk jasa wakalah ada bank, nasabah, dan negosiasi mewakilkan pada bank membayar ujrah atas transaksi wakalah. Produk dasar jasa kafalah ada 4 juga. Itu merupakan akad di antara menjamin. Bank bisa mendapatkan ujrah dan kafalah. Rukun kafalah menurut mazhab Syafi'i itu tertera di bawahnya. Skema produk jasa wakalah ada di gambar dari bank, nasabah, serta makful lahu. Produk dasar jasa wakalah penyaluran dana itu ada sesuai gambar. Skema produk jasa wakalah itu ada sesuai skema bank, bank muhal, bank muil, dan nasabah. Produk dasar jasa saf penyaluran dana ada 4, merupakan akad penukaran valuta atau mata uang. Syaratnya itu ada di bawah. Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama. Apabila bernilai jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau cost. Skema produknya jasa khaf ada di gambar bank dan nasabah. Akad saf dilakukan tukar menukar mata uang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.